Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, bapak-bapak serta adik-adik sekalian dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menuntut ilmu, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan andai kata saudara kita yang terkena banjir, semoga Allah selamatkan, dan semoga di tempat kita ini ya ataupun yang lainnya Allah hindarkan dari bencana banjir. Pengen banjir apa enggak, Pak? Oh, enggak, alhamdulillah. Banjir seadanya apa aja Pak? Iya, tuh. Kelelep ya. Sebentar lagi kita insya Allah akan merayakan hari yang sangat agung, dalam artian yaitu hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri ini bagi umat Islam terutama di Indonesia itu dipersiapkan secara istimewa. Ya, banyak yang ganti baru. Ya, bajunya baru, apalagi sepedanya mungkin baru, rumahnya baru ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sebelum menjalankan sholat Idul Fitri itu ada 8 hal. Jadi ada 8 hal yang bisa kita lakukan persiapan menjelang sholat Idul Fitri. Kalau di sini sholatnya di mana? Di musola apa di masjid? Oh, masjid ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan sebelum sholat Idul Fitri itu adalah mandi sebelum sholat Idul Fitri. Jadi mandi dahulu. Ya. Karena sholat ini merupakan kita menghadap kepada Allah, Rabb yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha segalanya. Maka ketika kita mau menghadap Allah, ya dianjurkan di sini adalah apa? Mandi terlebih dahulu. Insya Allah air tidak kurang di sini, banyak kan ya? Sampai banjir kan airnya. Sampai banjir. Hal ini juga disampaikan, ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis ya, riwayat Ibnu Umar dari Nafi, ia berkata Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Ini hadis riwayat Malik. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika mau sholat Idul Fitri ya kita dianjurkan menggunakan wewangian, pakai parfum ya. Jadi sunnah Rasulullah adalah menggunakan wewangian ya. Jadi setelah mandi membersihkan diri baru pakai wewangian ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan selain pakai wewangian, pakai jubah atau baju yang khusus untuk sholat Jumat dan sholat Idul Fitri ya. Jadi memang dianjurkan baju yang istimewa, yang terbaik untuk apa? Sholat Jumat dan sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Ini hadis riwayat Khuzaimah dalam kitab Sahihnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, makan terlebih dahulu. Jadi sebelum sholat Idul Fitri kita dianjurkan makan terlebih dahulu ya. Apa yang ada yang bisa kita makan ya. Disunahkan makan kurma ya. Jadi Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari Idul Fitri ke tempat sholat ya sebelum beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu ya. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Jadi sebelum sholat dianjurkan makan kurma. Jadi diingatkan ke ibu-ibu, ke istri panjenengan ketika beli kue-kue jangan lupa beli kurma ya.
Untuk apa? Itu makanan yang banyak gizinya, sehat insya Allah di badan. Ya. Dan terutama ketika pagi hari habis subuh makan 7 kurma, insya Allah terhindar dari godaan setan atau sihir. Ganjil, ya Rasulullah menganjurkan ganjil. Apalagi ketika tadi momennya adalah ketika sebelum menjalankan Idul Fitri, ya mau berangkat makan kurma dulu. Ini bukti sudah tidak puasa. Nah, kemudian juga menjalankan sunnah yang paling utama di situ. Ganjil berapa? Bisa 5, bisa 7. Ya, dengan 7 sudah. Ya kenyang lah insya Allah 7. Jadi kurma itu walaupun tidak makan nasi 1 hari insya Allah kuat. Karena rakyat Palestina sana itu andalanya salah satunya kurma. Jadi mereka perang pada bulan Ramadan itu sanggupnya cuma 1 hari 1 kurma nih. Jadi dimut itu. Alhamdulillah hidup ya, sampai 1 bulan kurang lebih. Hanya 1 hari makan 1 kurma. Lah panjenengan kalau misalnya pergi tebang atau nyari rumput, ya tidak apa-apa, sanggup kurma. Ya, 1 hari tidak makan insya Allah kuat. Ya. Kalau terbiasa ya. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ketika berangkat ke tempat yang mau kita jadikan tempat sholat masjid, ya kita dianjurkan mengumandangkan takbir. Ya misalnya di sini berangkat bareng-bareng tidak apa lewat tebuan. Ya. Ustadznya takbir Allahu Akbar tidak apa-apa bagus. Ya. Jadi takbir itu tidak harus ketika malam hari, tetapi ketika mau berangkat ke masjid dalam rangka sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kita dianjurkan takbir. Ya, dari sini dari lewat tebuan terus ke masjid takbir terus tidak apa-apa. Ya. Itu sunnahnya seperti itu. Nabi SAW keluar rumah menuju lapangan. Jadi beliau pada waktu itu sholatnya ketika hari raya rata-rata di lapangan. Ya. Kemudian beliau bertakbir hingga sampai di lapangan. Ya. Beliau tetap bertakbir sampai sholat selesai. Setelah menyelesaikan sholat, beliau menghentikan takbir. Jadi setelah habis sholat berhenti takbirnya. Ya. Jadi begitu. Jadi beliau berangkat dari rumahnya sampai ke tanah lapang takbir terus. Ya. Habis sholat selesai takbirnya sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, menyegerakan pergi untuk sholat Idul Fitri. Ya, kalau sekarang sholatnya paling sekitar jam 6 setengah 7 ya katakanlah. Ya berarti dari sini bisa jadi setengah 6 atau jam 6 sudah maksimal berangkat sudah. Ya. Jadi enak. Ya, supaya tidak terburu-buru ya. Selain itu bisa kita gunakan untuk sholat apa? Tahiyatul masjid, ya sholat duha, ya nyampe sekarang duhanya jam 6 kurang sudah masuk. Ya. Sudah masuk duha 54 atau 52 gitu ya. Ya enaknya jam 6 sudahlah. Ya. Jadi mengawali sholat ya, datang ke masjid banyak yang bisa kita lakukan. Kita ikut takbiran, ikut sholat sunnah, ikut sholat tahiyatul masjid, ya Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, berjalan kaki dengan tenang dan khusyuk. Jadi tidak lari, karena apa? Kalau lari bisa jatuh. Kemudian nafasnya terengah-engah. Jadi ketika sholat juga kurang khusyuk. Ya kita dianjurkan berjalan kaki dengan tenang dan khusyuk. Kalau dari sini ke masjid berapa menit kira-kira kalau jalan kaki? Sepeda rata-rata. Ya katakanlah mungkin 10 menit, 15 menit sampai ya. Memang dianjurkan jalan kaki dianjurkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW biasa keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki dan pulang dengan berjalan kaki juga. Ya, jadi beliau itu berangkatnya berjalan kaki, pulangnya berjalan kaki. Kemudian yang ketujuh adalah mengambil jalan yang berbeda seusai sholat. Jadi habis sholat itu mengambil jalan berbeda. Misalnya kita jalannya lewat sini, nanti pulangnya balik ke sini bisa lewat yang lain, tapi tidak ada di sini satu jalan ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memberi ucapan selamat, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, jadi panjenengan selamat taqabbalallahu minna minkum. Itu yang dianjurkan oleh Nabi kita. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita sekalian. Ya, saya dan kamu. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi itu.